Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu Guru yang telah berkenan hadir di dalam kegiatan sosialisasi saya kali ini. Saya sebagai calon guru penggerak angkatan kelima Kota Bengkulu dari SMA Negeri 7 Kota Bengkulu, dan dapat tugas atau pekerjaan yang harus saya berikan yaitu sosialisasi tentang budaya positif yang harus disampaikan di sekolah saya, tempat saya bertugas. Oke, dalam kegiatan calon guru penggerak kami selalu diberikan atau diperintahkan untuk selalu berkata salam dan bahagia. Jadi dalam mengerjakan tugas guru penggerak kami selalu diajak untuk memberikan salam dan selalu berbahagia dalam menjalani aktivitasnya. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Maita Novia HS dari SMA Negeri 7 Bengkulu. Saya calon guru penggerak angkatan kelima Kota Bengkulu. Oke, dalam pertemuan kali ini saya akan mensosialisasikan tentang modul 1.4 tentang budaya positif. Budaya positif ini sebenarnya kita sudah melaksanakannya dari sebelum-sebelumnya, tapi baru sekarang kita dikasih tahu bahwa apa yang kita kerjakan itu adalah tentang budaya positif. Seperti yang terlihat di gambar, yaitu kita mengajarkan kepada siswa kita bahwa kita harus mengajak murid atau siswa untuk bisa datang tepat waktu. Jadi datang tidak terlambat. Nah, hal ini sebenarnya sudah kita laksanakan dari sebelum-sebelumnya, tapi kita belum mengenal bahwa itu adalah suatu budaya yang positif. Contohnya seperti kita di sekolah, kalau di gerbang kita bahwasanya kita 7.20 sudah tutup gerbang. Artinya kita mengajak siswa kita untuk datang ke sekolah lebih awal agar tidak terlambat dan tidak dilarang masuk oleh piket. Biasanya kan seperti itu, tutup gerbang nggak boleh lagi masuk karena sudah terlambat sesuai dengan aturan yang telah kita buat dan telah kita sepakati sebelumnya. Kemudian budaya positif itu ada lagi dengan menjaga kebersihan kelas. Yang pertama, selalu memungut sampah yang terlihat tidak pada tempatnya, kemudian kita masukkan ke dalam tong sampah. Terus yang selanjutnya adalah dengan cara piket kelas. Wali kelas biasanya sudah mengatur jadwal piket, yaitu setiap harinya diatur siswanya, hari Senin siapa yang piket, Selasa siapa. Ini termasuk salah satu bentuk budaya positif, tetapi terkadang kita tidak sadar bahwasanya apa yang kita lakukan selama ini itu adalah tentang budaya positif yang sudah diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara dari zaman dulu kala. Kita baru tahu sekarang bahwa itu disebut dengan budaya positif. Selanjutnya untuk lulusan modul 1.4 ini, di modul ini berkontribusi untuk mencapai kompetensi lulusan sebagai berikut. Kami sebagai calon guru penggerak diharapkan memahami pentingnya mengetahui kebutuhan belajar dan lingkungan yang memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensinya secara aman dan nyaman. Jadi ada amannya, ada nyamannya. Jadi bukan hanya aman, bukan hanya nyaman, tapi beriringan. Kita nyaman mengerjakan, kita aman juga dalam mengerjakannya. Kemudian ada kompetensinya lagi yang kedua, guru penggerak mampu menggerakkan komunitas sekolah untuk bersama-sama mengembangkan dan mewujudkan visi sekolah yang berpihak pada murid dan berlandaskan nilai-nilai kebaikan universal. Seperti yang saya lakukan sekarang, yaitu mengajak warga sekolah, komunitas sekolah bersama-sama untuk mengetahui tentang apa itu budaya positif. Selanjutnya, capaian umum untuk modul 1.4 memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ini yang dihubungkan dengan konsep budaya, lingkungan yang positif di sekolah, dan berpihak pada murid. Ini yang paling penting dalam pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Melakukan evaluasi dan refleksi, kita juga sudah biasa melakukannya, tetapi kadang kita tidak sadar bahwa apa yang sudah kita lakukan itu adalah sebuah refleksi atau sebuah evaluasi.
Next, memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif, menerapkan konsep disiplin positif dan yang berinteraksi dengan murid. Mendemonstrasikan pemahaman calon guru penggerak mengenai budaya positif yang di dalamnya terdapat konsep perubahan paradigma stimulus, respon dan teori kontrol. 3. Teori motivasi, perilaku manusia, motivasi internal dan eksternal, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. 5. Kebutuhan dasar manusia, serta 5. Posisi kontrol guru dalam segitiga restitusi. Ini biasanya kalau untuk jadi wali kelas, kita dari awal biasanya sudah memberikan sebuah aturan di kelas kita. Ternyata aturan yang kita buat itulah yang disebut dengan keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas inilah yang dikenal dengan nama budaya positif. Jadi kita melakukannya bersama siswa-siswi kita, dan siswa-siswi mematuhi tanpa terpaksa atau dipaksa. Sekarang pertanyaannya, apakah Anda setuju dengan pertanyaan ini? Hukuman atau dapat mendisiplinkan anak? Kita terkadang berpikir bahwasanya hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Kalau menurut Ki Hajar Dewantara sebenarnya tidak. Karena memberi hukuman sama dengan kita membunuh karakter anak. Itu pendapat dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Tapi kita tidak bisa juga memungkiri bahwasanya tanpa memberi hukuman terkadang disiplin memang tidak bisa dijalankan atau ditegakkan. Pertanyaan yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman, apakah dapat meningkatkan disiplin anak? Di sini kembali orang mengatakan bahwa bisa, karena ini sudah kebiasaan kita. Dari dulu kita biasa mendisiplinkan anak dengan memberi hukuman. Ternyata juga di dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara hal itu juga tidak boleh. Jadi kita harus memberikan yang terbaik adalah dengan membudayakan budaya positif atau keyakinan kelas. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi. Ya. Itu kita biasanya juga berpikiran bahwa dengan memberikan penghargaan maka anak kita atau murid kita akan berpacu untuk mengejar prestasi. Ternyata ini juga pemikiran yang salah menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara. Karena dengan memberikan penghargaan maka mereka tidak akan menanamkan bahwa dirinya itu perlu memahami ini. Kalau mereka merasa perlu memahami, maka mereka tidak akan mencari hanya sebatas sebuah penghargaan. Memahami bisa dilaksanakan sampai kapanpun. Itu tentang beberapa pendapat yang masih simpang siur dan sekarang kita harus meluruskannya. Selanjutnya, topik dalam eksplorasi konsep saya kali ini adalah dalam kegiatan aksi nyata saya, yaitu pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi hukuman dan penghargaan. Kemudian ada segitiga restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Restitusi terdapat 5 posisi kontrol, kemudian restitusi dengan segitiga restitusi. Kita masuk yang pertama tentang pembelajaran 2.1, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Perubahan paradigma. Ini ada sebuah kegiatan yaitu dengan kegiatan kepalan tangan. Anda memiliki sebuah benda berharga, kemudian Anda pegang. Ketika ada seseorang yang ingin mengambil benda yang Anda genggam itu, yang menurut Anda berharga, terus diambil oleh seseorang, dipaksa untuk membuka kepalan tangan Anda, apakah Anda akan membukanya atau tetap mempertahankan alias tetap menutupnya? Mempertahankan. Hampir semua orang akan mempertahankannya karena itu hak kita. Tetapi ada pada saat situasi tertentu kita akan membuka jika memang yang meminta itu punya alasan untuk dibagi. Kalau kita kaitkan dengan ilmu, itu tidak bisa kita diamkan.
Tetapi karena ini bukan dikaitkan dengan ilmu bahwa itu benda berharga, kita akan tetap mempertahankan sampai kapanpun. Perubahan paradigma teori kontrol, ilusi kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, biasanya ilusi guru mengontrol murid. Ya, selalu ada ilusi mengontrol murid. Ini ada perubahan paradigma stimulus respon tentang teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Yang pertama, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu teorinya stimulus atau respon. Dalam teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang tentang dunia. Jadi, dalam stimulus respon, kita biasanya memaksa. Sementara kita di dalam teori kontrol itu mengajak. Jadi, bedakan antara memaksa dengan mengajak. Ada tentang disiplin positif, yaitu teori kontrol juga. Hampir sama dengan tadi, makna disiplin. Kemudian ada kebutuhan 5 dasar manusia dan sebagainya. Nah, ini apakah makna disiplin? Kata disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya belajar. Jadi disiplin itu sebenarnya artinya belajar, bukan disiplin yang katanya pemaksaan. Ya, terpaksa, dipaksa, memaksa. Itu makna yang ada di diri kita sekarang. Sebenarnya disiplin itu artinya belajar. Belajar melakukan sesuatu. Dengan belajar akan terbiasa, kemudian akan membiasakan. Makna asal dari kata disiplin berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Jadi ini makna disiplin dari orang-orang lama ya. Jadi bukan orang sekarang. Tuh. Kemudian disiplin diri membuat orang-orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan yang dia hargai. Itu juga makna dari sebuah disiplin. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah. Tidak lagi sesuai dengan apa yang sebelumnya disampaikan dalam bahasa Latin itu. Sekarang berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi akhirnya kembali dengan memaksa, terpaksa, dan dipaksa. Jadi disiplin itu bukan berarti itu maknanya. Maknanya adalah belajar. Nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia. Jadi nilai kebajikan itu sama dengan nilai kebaikan. Nilai kebaikan itu sebenarnya sudah ada dalam diri manusia, ya, yang sifatnya positif. Kalau yang non kebajikan itu yang nilainya negatif. Untuk pembelajaran kedua tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan atau restitusi. Ya, teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Itu motivasi eksternal. Kemudian ada motivasi eksternal juga yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau hadiah. Jadi akhirnya juga ada sesuatu yang dikejar tanpa memahami. Itu kalau imbalan. Kemudian yang ketiga, ada motivasi internal. Tujuannya sebenarnya untuk mendisiplinkan diri, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukan ini. Jadi bertanya kepada diri. Itu kalau motivasinya dari internal. Kalau eksternal biasanya dari orang luar, bisa dari teman, orang tua, dari guru. Itu motivasi dari luar. Tapi kalau motivasi dari dalam, itu dari dalam diri kita sendiri. Menurut Ki Hajar Dewantara bahwa merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Artinya kembali ke motivasi juga. Jadi jangan salah, istilah merdeka belajar bukan merdeka tidak belajar, tapi merdekanya tetap
membuat aturan untuk diri sendiri, memotivasi diri sendiri, jadi tidak menunggu ajakan atau teriakan dari orang lain. Terutama kalau di sekolah diteriaki dulu sama guru, "Woi, belajar!" Jadi untuk sekarang tidak ada lagi yang seperti itu. Jadi Merdeka Belajar tetap memerintah diri sendiri. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Di sini biasanya seorang guru akan memanggil siswa jika melanggar. Ada 5 cara. Yang pertama dengan marah, yang kedua dengan membimbingnya, yang ketiga dengan memberikan solusi, yang keempat ada yang kita hanya bertanya kepada siswa, siswa mencari solusinya sendiri. Ini biasanya disebut dengan istilah manajer. Jadi siswa ditanya, "Kenapa kamu saya panggil?" "Karena saya terlambat, Bu." "Terus sekarang apa yang akan kamu lakukan?" Akhirnya siswa itu memikir sendiri. Jadi tidak ada lagi istilahnya sekarang sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah. Itu yang selama ini kita lakukan adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah dengan cara manajer, membimbing mereka, menanyakan solusi apa yang bagus atas kesalahan yang sudah ia lakukan, dan membuat mereka berjanji untuk tidak melakukan lagi. Itu yang restitusi. Ciri-cirinya restitusi ada 9. Bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Nah itu. Jadi bukan untuk dihukum, tapi mereka akan mencari solusi sendiri. Bagaimana caranya supaya mereka tidak melakukan hal yang tidak sesuai dengan sistem yang berlaku di sebuah sekolah. Terus memperbaiki hubungan. Kita ngobrol sama siswa, tapi tidak menyalahkan siswa, tapi mengajarkan siswa untuk mencari solusi. Terus tawaran bukan paksaan, jadi tidak dipaksa, "Kamu harus seperti ini." Enggak, kita tanya dia, "Terus apa yang akan kamu lakukan?" "Kalau seandainya saya terlambat, supaya tidak terlambat, saya akan tidur lebih awal, bangunnya lebih pagi." Jadi itu tawaran, bukan paksaan. Next, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Jadi restitusi itu akan membawa siswa untuk bertanya ke dirinya, "Apa yang saya lakukan? Kalau ini salah, sebaiknya saya melakukan apa?" Itu restitusi. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi siswa diajak mencari solusi sesuai dengan keadaannya. Restitusi diri adalah cara yang paling baik, karena restitusi tidak dipaksa, tidak terpaksa, dan tidak memaksa. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi disesuaikan dengan karakter anak, disesuaikan dengan kondisi anak. Jadi itu sistem restitusi. Kemudian restitusi fokus secara solusi. Restitusi mencari solusi. Kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya, supaya dia tidak terbuang dari kawan-kawannya. Maka kita tidak menghukum atau menjustisnya bahwa kau salah. Kita hanya menanyakan, "Kau salah?" "Iya." "Kamu tahu kamu salah?" "Iya." "Sekarang solusinya apa?" Jadi dia tahu dia salah, dia sendiri yang mencari solusi untuk memperbaiki kesalahannya. Itu dalam restitusi. Kemudian di pembelajaran ketiga kita bahas tentang keyakinan kelas. Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan saja? Kalau dulu kita kenal istilahnya peraturan, sekarang disebut istilahnya keyakinan kelas, karena untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai keyakinan, nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan akan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti peraturan-peraturan. Jadi keyakinan itu tidak memaksa, walaupun dalam bentuk aturan tapi tidak memaksa. Kalau peraturan itu biasanya memaksa. Oke, budaya positif. Dalam budaya positif ada lingkungan positif, kemudian keyakinan kelas. Itulah yang sampai nanti ke dalam terakhir tentang peraturan kelas. Setelah diyakini, nanti dia akan menjadi aturan tersendiri. Judulnya tidak peraturan, tapi akan menjadi aturan sendiri ketika siswa membuat sebuah peraturan yang diawali dengan budaya positif.
Sekarang yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Mengapa? Ini yang terkadang kita bingung, apa sih bedanya keyakinan sama peraturan? Ya, biasanya kalau di kesepakatan kelas, kami guru dan murid saling menyayangi. Ini biasanya kita sebut dengan keyakinan. Ya, kami murid yang semangat belajar, itu keyakinan juga. Jadi kalau aturan kami dan guru saling menyayangi itu tidak pernah dibuat dalam sebuah peraturan. Itu hanya tergambarkan. Itu bedanya antara kesepakatan kelas dengan aturan. Kita lewat. Ini tentang peraturan dan keyakinan kelas. Mengembalikan buku ke tempatnya, itu peraturan. Sementara di keyakinan kelas artinya bertanggung jawab. Ya, artinya bertanggung jawab. Kalau kita buat lagi peraturannya, dilarang mengganggu orang lain. Ya, biasanya itu kita kenal dengan nama menghormati orang lain. Dilanjutkan lagi, peraturannya hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Apa keyakinan kelasnya? Menghormati orang lain dan berkomitmen. Jadi bukan dengan kata-kata terpaksa. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Artinya tetap aja menjaga keselamatannya tetap, kemudian juga menghormati orang lain. Peraturan berikutnya dilarang menggunakan narkoba. Keyakinan kelasnya adalah menjaga kesehatan. Terus selanjutnya bergantian untuk menunggu giliran. Nah, tetap menghormati orang lain dan bersabar. Gunakan masker, ini berhubungan dengan kesehatan dan keselamatan. Kemudian jangan berlari di koridor atau di kelas, itu tetap tentang keselamatan dan keamanan. Selanjutnya, ini yang tadi. Selanjutnya, penambahan materi pada dihukum oleh penghargaan yang semua ada di 5 unsur riset menjadi 8. Yaitu 1, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Itu makanya penghargaan itu tidak dibenarkan menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dihukum oleh penghargaan. Penghargaan menurunkan kualitas. Karena jika sudah tidak berkualitas, maka penghargaan tidak akan didapatkan. Jadi hampir semua bisa mempengaruhi anak. Oke, kita langsung masuk ke pembelajaran yang keempat, yaitu tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar itu akan kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan kesenangan, kebutuhan penguasaan, dan kebutuhan kebebasan. Jadi kebutuhan dasar manusia itu sangat banyak, tetapi yang difokuskan di sini ada 4, yaitu tentang kasih sayang, kesenangan, penguasaan, dan kebebasan. Jadi kebebasan itu juga merupakan sebuah kebutuhan dasar manusia. Eksplorasi konsep untuk pembelajaran yang kelima tentang 5 posisi kontrol. Sekarang kita lihat pertanyaan-pertanyaannya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Yang ketiga, ayo lakukan demi bapak dan ibu. Kemudian yang keempat, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Yang kelima, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kamu selalu paling yang terakhir. Jadi terkadang kalimat atau kata-kata yang disampaikan oleh guru itu sangat berpengaruh terhadap siswa. Sekarang kita lihat apa pendapatnya itu. Saya kecewa sekali dengan kamu. Artinya kita membuat siswa merasa bersalah. Itu dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara sangat tidak dibenarkan. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu kita sebagai guru di posisi penghukum. Seakan kita itu adalah hakim, bahwa yang benar kita dan kita selalu menyalahkan. Itu juga tidak
dibenarkan. Ayo lakukan demi bapak dan ibu. Itu teman. Biasanya kita kalau udah jadi guru, sudah menjadi teman untuk siswa, terkadang siswa juga akan selalu merasa di zona nyaman. Sementara siswa tidak boleh berada di zona nyaman agar mereka bisa berpikir maju untuk selalu berkreasi. Next, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu kita hanya dalam posisi sebagai pemantau. Kalau kita hanya pemantau, terus siapa yang akan membimbing siswa kita? Selanjutnya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ini baru manajer. Manajer, jadi siswa bersalah, mengakui kesalahannya, kemudian kita menawarkan kepada siswa tersebut apa solusi dari yang dilakukannya, apa solusi dari penyelesaian masalah yang sudah kamu lakukan. Jadi itu yang paling bagus. Dari 5 ada 5 ya, tapi yang keenam ada juga. Kamu selalu yang paling terakhir itu juga sebagai penghukum. Dari 5 posisi kontrol, pembuat orang merasa bersalah, penghukum, teman, pemantau, dan manajer. Yang paling bagus dilaksanakan adalah kita sebagai manajer. Kita mengajak siswa, kita menanyakan kesalahanmu apa, kekuranganmu apa, kemudian kita juga bertanya kepadanya sekarang solusinya apa. Jadi siswa itu berpikir, bukan dihukum. Kalau dihukum, dia akan merasa terpaksa untuk melakukan. Selanjutnya adalah tentang menstabilkan identitas. Guru berkata bahwa berbuat salah itu adalah hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang tidak salah. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Bapak dan Ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Kemudian Bapak dan Ibu tidak tertarik untuk mencari masalah dari siapa yang benar dan siapa yang salah dari masalah ini. Tetapi Bapak dan Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah ini. Kamu tidak harus terus-menerus menyalahkan diri sendiri, karena jika kamu selalu menyalahkan diri sendiri, maka kamu juga sudah bersikap tidak baik terhadap dirimu sendiri. Di sini, tugas guru sebagai seorang manajer adalah menstabilkan identitas siswa. Jadi, tidak membuat siswa merasa bersalah yang terlalu dalam. Jika guru bersikap sebagai penghukum atau sebagai pembuat rasa bersalah, itu siswa merasa tertekan. Tapi jika di sini kita lakukan adalah sebagai manajer, kita mengajak siswa untuk berdiskusi, kemudian siswa tahu apa kesalahannya, kemudian siswa ditawarkan atau diajak untuk mencari solusi akan masalah atau kesalahan yang telah diperbuatnya. Kemudian divalidasi kebutuhan. Guru harus berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih baik, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul misalnya, tanpa harus berbuat kekerasan misalnya? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Itu kita selaku guru memvalidasi kebutuhan siswa, menyadarkan siswa bahwasannya apa yang sudah dilakukan merupakan sebuah kesalahan, tapi tidak menghukumnya. Kita mengajak untuk melakukan yang lebih baik. Di dalam posisi menanya keyakinan, guru akan berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah ini? Misalnya kamu jawab, kita harus saling menghormati. Siswa jawab seperti itu. Terus nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kan kita sudah buat keyakinan kelas. Kelas yang ideal itu seperti apa? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang seperti apa? Itu menanyakan keyakinan. Ketika dia sudah tahu kalau dia bersalah, kemudian kita tanyakan keyakinannya. Apa yang kamu tahu tentang yang telah kamu lakukan? Apa kamu tahu bahwa itu adalah suatu kesalahan? Iya. Itu biasanya seorang guru akan berperan sebagai manajer. Intervensi 30 detik.
Ini juga biasanya dilakukan oleh guru untuk menstabilkan identitas siswa. Oke, sampai di sini mungkin ada yang mau bertanya. Oke, terima kasih untuk kehadirannya hari ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata saya kepada para peserta dan kepada para undangan saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.